Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Nah, kita kembali bertemu lagi di pelajaran agama Buddha. Nah, Mister mewakili Guru Agama Buddha SD Ananda ingin menyampaikan materi kelas 3. Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga pandemi corona ini segera berakhir agar kalian nanti bisa belajar langsung ke sekolah ya, tidak belajar lagi secara online. Nah, next saja. Agama Buddha kelas 3 pelajaran pertama itu berjudul tentang masa belajar Pangeran Gotama. Jadi Pangeran Siddhartha Gautama itu sama seperti kita. Dia dulu ketika masih kecil atau umur 7 tahun itu sudah mulai belajar. Nah, guru Pangeran Siddhartha itu merupakan guru pilihan yang dipilih oleh Raja Suddhodana atau ayah Pangeran Siddhartha. Next. Pangeran Gotama adalah anak yang cerdas dan pintar. Jadi dari kecil itu Pangeran Siddhartha Gautama itu anak yang cerdas dan pintar. Kecerdasan dan kepintarannya itu turun dari Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Ketika berumur 7 tahun, Pangeran Gotama itu mulai mendapatkan pendidikannya. Jadi sama seperti kalian, ketika umur 7 tahun itu sudah mulai sekolah. Biasanya kalau kita kan diawali dari TK, SD, SMP, lalu SMA. Kalau zaman Pangeran Gotama itu belum ada tingkatan seperti itu. Jadi belajarnya itu sesuai dengan tingkatan umur. Nah, ketika umur 7 tahun ini Pangeran Gotama kecerdasan dan kepintarannya itu sudah terlihat. Jadi dia itu sangat pintar dalam memahami pelajaran yang diberikan. Bahkan kecerdasan dan kepintarannya itu dapat melampaui guru dan kakak-kakak kelasnya. Seperti itu. Next. Guru Pangeran Gotama yang pertama itu adalah Wismawitra. Tuh. Ini adalah guru pilihan dari Raja Suddhodana yang diutus untuk mengajarkan Pangeran Gotama. Jadi Pangeran Gotama itu dulu belajar tentang ilmu tafsir, bahasa, dan ilmu bela diri. Jadi tidak seperti sekarang ya, ada MTK, terus ada IPA, IPS, dan lain-lain. Nah, zaman dulu itu ilmu yang dipelajari itu ilmu tafsir, terus ilmu bahasa, dan ilmu bela diri. Next. Pangeran Gotama itu adalah murid terpandai dan terbaik melampaui guru-gurunya. Jadi karena kecerdasan dan kepintarannya, Pangeran Gotama itu dapat melampaui guru-gurunya. Kemudian ketika mulai dewasa, Pangeran Gotama itu belajar dengan Alarakalama dan Udaka Ramaputta. Nah, ini setelah dewasa, Pangeran Gotama itu memiliki 2 orang guru. Yang pertama Alarakalama dan Udaka Ramaputta. Next. Walaupun Pangeran Gotama adalah siswa terpandai, namun dia tidak pernah sombong. Nah, itu adalah sikap baik yang perlu kita contoh ya. Walaupun pandai, cerdas, dia tidak pernah sombong. Seperti itu.
Pangeran Gotama selalu menghormati guru dan selalu berbicara santun kepada guru dan temannya. Nah, ini juga salah satu sikap yang perlu kita contoh. Selain menghormati guru, dia itu berbicaranya sangat santun walaupun kepada guru dan temannya. Jadi Pangeran Gotama ini walaupun kaya, anak raja, tetapi dia tetap menghormati dan santun. Next. Nah, kita bisa lihat sikap teladan dari Pangeran Gotama. Yang pertama, cerdas. Nah, ini Pangeran Gotama itu sangat cerdas. Yang kedua, pintar. Yang ketiga, selalu menghormati orang lain. Yang keempat, rendah hati dan tidak sombong. Terus yang kelima, selalu bekerja keras dan pantang menyerah. Nah, ini kamu juga harus mempunyai sikap teladan seperti ini. Nah, mungkin itu tadi penjelasan sedikit dari Mister. Nah, nanti kamu lanjutkan dengan tugas, yaitu menyalin dengan huruf sambung di buku PS Agama Buddha kalian masing-masing ya. Nah, tugasnya ini ada 5 pertanyaan. Nah, yang pertama, siapakah guru pertama Pangeran Gotama? Terus yang kedua, pada umur berapa Pangeran Gotama mulai mendapatkan pendidikan? Yang ketiga, siapakah 2 guru Pangeran Gotama ketika dewasa? Yang keempat, ilmu apa yang dipelajari Pangeran Gotama? Dan yang ketiga, tuliskan 3 sikap yang harus diteladani dari Pangeran Gotama. Nah, itu 5 soal yang harus kalian kerjakan dengan huruf sambung. Nah, jangan lupa ditulis di buku PS Agama Buddha kalian masing-masing. Next. Untuk pelajaran berikutnya atau minggu depan, next week, kalian akan belajar atau masih belajar tentang masa belajar Pangeran Gotama dan keterampilan dan kecakapan Pangeran Gotama. Oke, mungkin itu penjelasan dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Terima kasih.